untuk perawatan luka bakar, kalau di rumah sakit, masih banyak menggunakan yang konvensional untuk perawatan lukanya. Jadi sekarang kita masuk belum yang modern dressing, paling cukup perawatan luka bakar yang diterapkan di rumah sakit. Oke. Jadi pada saat kita melakukan perawatan luka bakar, untuk proses penilaian itu sudah dilakukan. Dia termasuk luka bakar grade berapa, stadium berapa, kayak gitu, luas luka bakarnya berapa, itu kita sudah lakukan di awal. Jadi sekarang kita fokus untuk perawatan luka bakar. Karena untuk secara teori kemarin sudah dibahas juga ya tentang perawatan luka bakar. Jadi pada saat orang terkena luka bakar, kalau dia memang sampai 40% atau di atas 40% atau termasuk kategori yang sedang kayak gitu. Jadi penanganannya bukan yang utama, bukan lukanya dulu. Apanya dulu? Nah, pernafasannya apa? Ya. Tapi sekarang kita masuk untuk proses perawatan luka bakar. Oke, pertama kita proses interaksi sudah dilakukan, pengecekan identitas sudah dilakukan. Sekarang kita menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan perawatan luka bakar. Menjaga privasi klien. Yang pertama, ini sama sekali belum ada balutan, jadi betul-betul kita melakukan pembersihan dan membalut luka dari si kliennya. Kita pastikan dulu alat dan bahan yang akan digunakan. Ini harusnya ada steril ya. Oh, ini ada. Korentangnya ada nggak? Kita korentang dong. Iya. Supaya kita nggak kontak langsung dengan peralatan yang steril, jadi menggunakan korentang. Ini masih set bersih. Jadi baik set bersih ataupun set steril, jangan perhatikan jangan sampai hal yang kita seperti cairan kita menaruh di jangan menyentuh kayak gini ya. Jadi kalau betul-betul di ruang perawatan luka, kalau saya masih ingat waktu di profesi saya praktek di Bali, jadi betul-betul dokternya kalau kalian salah menjaga alat dengan steril jadi usir sana, terus saya ikut jadi tim. Jadi betul-betul kalian harus sama seperti di sini juga ada teman di CAM. Jadi kalau kalian sudah tahu bagaimana perawatan luka konsep steril, itu kalian bisa ikut dalam tim untuk perawatan luka bakar atau perawatan luka yang memang membutuhkan konsep steril seperti itu. Ya, jadi saya mulai. Oke. Ini sebenarnya kalau kasa yang digunakan itu kasa steril juga ada, kasa bersih juga ada. Jadi terpisah ya. Jadi kasa steril kita gunakan untuk bisa untuk kontak dengan klien dan untuk balutannya. Jadi sifatnya steril sama bersih, Pak? Iya, dua. Okay. Kalau untuk perawatan luka bakar. Jadi pada kapan kita menggunakan konsep steril itu nanti pada saat kita sudah melakukan membuka balutan, kalau memang ini ada yang terbalut kan. Tapi di saat kita sudah balutannya sudah dibuka, lukanya sudah kelihatan seperti ini, kita ganti handscoon dengan menggunakan handscoon steril. Oke? Saya nggak usah pakai handscoon lah ya. Ini anggap saya pakai handscoon ya, biar buat kalian aja. Oke. Selanjutnya ini kalau memang dia menggunakan, kalau kasanya di dalam dengan yang steril, jadi kalian menggunakan korentang, tapi ini dipisahin aja dulu ya. Korentang. Iya, itu korentang. Ini saya pisahkan, ini kasa bersih, ini kasa steril di sini. Oke. Jadi untuk proses
menggunakan teknik bersih itu di saat seperti yang saya bilang tadi, di saat kita akan membuka balutan. Tapi di saat kita sudah mau kontak dengan lukanya, itu kita menggunakan steril, konsep steril. Jadi ini anggap saya menggunakan handphone bersih nih. Jadi di saat saya membuka balutan, ini umpama lagi terbalut nih. Jadi saya bersihin aja dulu sekitarnya. Bersihin. Dan kalau lukanya seluas ini, luka bakarnya ini akan pasti perih sekali. Sampai kalau orang dilakukan perawatan luka bakar itu sampai dilakukan anestesi. Supaya untuk mengurangi rasa nyerinya. Oke? Tapi kalau lukanya nggak terlalu besar atau hanya luka-luka bakar seperti terkena siraman air sedikit di area tangan atau mungkin terkena knalpot motor kayak gitu, itu kita tetap bisa menggunakan konsep steril. Kalau memang kita menggunakan perawatan luka konvensional, tapi kita kalau menggunakan perawatan luka modern, ya kita menggunakan dressing modern dan konsep bersih. Oke? Jadi anggap ini belum seperti yang terlihat, belum ada balutan sama sekali. Jadi kita akan melakukan pembersihan. Di saat kita sudah kita akan melakukan pembersihan, ini udah diganti nih handscoon-nya. Jadi kita sudah menggunakan handphone steril. Oke? Setelah itu ini sterilnya saya cek dulu ya. Yang harus kalian ingat di saat sebelum melakukan tindakan, pastiin dulu alat-alat yang digunakan. Ya. Ribet banget mejanya. Jadi ini dilebarkan supaya alat-alat yang di dalam ini yang steril masih bisa disimpan di area sini, yang masih steril. Ini tadi foam untuk bersih ya Pak? bersih. Ini satu aja dipakai. Oke. Sekarang kasa yang digunakan itu ini kasa steril. Ini bisa kita pindahin di sini. Ini kasa steril, pindahin di sini. Ini kalau luas luka sebesar ini kita bisa gunakan kasa yang lebih banyak lagi dan cairannya lebih banyak. Jadi kalau perawatan luka di rumah sakit, luka bakar, dia masih ada di sini, harusnya ada supratul. Ada deh kayaknya di lab. Supratul Pak. Iya. Supratul. Belum. Yang kayak jaring-jaring tuh. Yang panjang loh. Kotak. Nantilah. Dan masih ada. Pertama basuh dulu dengan kasa, atau kalau memang dia prosesnya sudah dibersihkan, jadi kita tinggal kalau umpama prosesnya sudah dibersihkan, kita sebelum menggunakan kasa kita bisa oleskan krim dulu, terus gunakan ini di akhir. Jadi ini kita proses untuk membersihkan dulu nih. Bisa. Jadi kita bersihin dulu, harus bersihin, kita pakai krim, habis pakai krim pakai itu. Wah. Diputar-putar. Terus. Ya rambut banjir. Hah?
Ini bisa kalian kalau mau dibersihin, ini bersihin bisa setengah jam nih. Kalau kayak gini besar lukanya. Jadi dibersihin aja area sekitarnya. Tetap jangan sampai area tangan kalian jangan sampai menyentuh area-area yang tidak steril di sini. Sekalipun itu dari kaki si klien, kalau di sini kondisi lukanya ada di kaki, itu nggak boleh sama sekali menyentuh. Jadi gini aja nih. Kalau kotor ganti lagi Pak. Kalau kotor ganti lagi, disesuaikan. Iya, harus Jangan ada berulang-ulang. Berarti saya bilang tadi bisa sampai setengah jam nih kita kalau kita menggunakan kondisi steril dengan luka sebesar ini. Oke. Jadi ini proses pembersihannya. Pembersihan lukanya. Anggap ini sudah bersih. Ini bisa disimpan di sini. Oke. Ini sudah bersih, kita menggunakan krim. Di sini krim yang digunakan itu chloramphenicol isinya, merek dagangnya ini calcimecitin. Chloramphenicol. Ini chloramphenicol. Jadi dia memang untuk krim untuk luka bakar. Penicol. Phenicol. Nih, chloramphenicol. Chloramphenicol. Oke. Jadi ini dioleskan ke seluruh area luka. Pakai apa, Pak? Krimnya. Kita kan sudah lakukan pembersihan nih. Ini sudah on lagi nih. Tangan kita. Sudah bersih. Sebenarnya kalau ini itu harusnya kalau perawatan luka sebesar ini kita harus ada tim nih. Harus ada tim. Jadi umpama saya bertiga. Satu di belakang saya untuk menyiapkan alatnya. Jadi saya betul-betul tidak menyentuh, ini hanya dioleskan krim seperti ini. Saya sama sekali nggak menyentuh barang-barang lagi. Jadi kalau sekarang umpama prosesnya saya sendiri tanpa tim, kalau ada tim berarti umpama Bono tim saya, Bono yang nyiapin tuh. Bono ada yang tim steril, ada yang tim bersih. Nanti kalau dia mau kontak mau ngambil barang-barang yang memang bersih, itu dia langsung naruh aja gitu di area steril. Seperti itu. Tapi umpama kalau kalian nanti pada saat ujian, kan kalau ujian sendiri-sendiri tuh. Jadi paling tidak kalian tahu kapan menempatkan, saya di sini masih menggunakan handscoon bersih, saya akan melakukan pembukaan balutan dulu. Setelah balutannya sudah terbuka semua, saya mengganti handscoon menggunakan handscoon steril. Oke, setelah kalian menggunakan handscoon steril, itu betul-betul kontak dengan area-area yang enggak steril dibatasi atau kalau bisa jangan. Oke. Jadi krimnya ini dioleskan ke seluruh area luka. Setelah krimnya dioleskan, tadi tutupnya mana lagi? Ini bisa ditambahkan dengan menggunakan supratul ini. Ini kalau ada, jadi kalau umpama di ruang perawatan luka, ini digini aja nih. Nanti dokternya ngambil. Supratul kalau lukanya segede gini itu segitu aja. Enggak, banyak dong. Kita Jadi saya pernah dapat yang luka sekujur tubuh yang sama seperti di gambar waktu PPT. Jadi itu kita bisa sampai sejam berdiri. Dan itu dokter umpama kayak dia nih. Siapa? Rino. Jadi dokter anestesinya itu standby. Pasiennya nggak ngerasa atau hanya air matanya aja bisa keluar. Karena nggak bisa gerak sama sekali kan udah di anestesi. Karena luka bakarnya itu di sekujur tubuh. Jadi kalau di Bali itu dia menggunakan ada sirup, dia itu untuk obat mah. Tapi itu warna pink tuh. Saya lupa isi nama kandungannya. Itu diguyur tuh di sekujur lukanya, di semua lukanya. Saya sempat baca di artikel internasional itu obat yang untuk mah itu bisa membantu untuk penyembuhan luka, penyembuhan untuk luka bakar. Jadi mereka menggunakan itu tuh. Ini diolesin semua dulu sirup itu yang warna lupa isinya apa. Tapi diolesin dulu. Jadi kalau tadi kita menggunakan krim dulu semua, terus ditutup menggunakan supratul. Supratulnya sesuai kebutuhan, luas lukanya berapa, kita bisa perkirakan berapa yang akan kita gunakan. Ini tempel-tempel aja gitu, Pak. Iya. Jadi ini nanti ditempelkan nih. Ini ada plastiknya yang ditempelkan tuh bukan kayak gini. Ini kalau lukanya kecil juga digunting lagi nih. Gitu. Iya, disesuaikan. Kalau ini kan lukanya besar, jadi bisa lebih dari ini. Yang dibutuhkan ini kan ada plastik nih. Ini dibuka nih, yang dibutuhkan hanya ininya aja nih. Di dalamnya ada lemnya Pak. Oke. Putih aja nih yang jaring-jaring ini.
Oke. Iya Pak. Setelah itu udah sampai sini? Iya. Mantap. Masih? Udah Pak. Jadi ini anggap udah diolesin krim, udah dikasih supratul atau tul. Jadi tinggal kita membalut lukanya. Jadi yang digunakan kembali kasa steril. Ini belum dibuat lagi kasanya, anggap ini aja ya. Iya Pak. Salah lagi. Ini digunakan kasa steril, ini secukupnya aja ya. Itu untuk apa lagi Pak? Untuk balutan. Jadi ini sebenarnya kasa yang kering ya. Kasa kering untuk dibalut, untuk membalut lukanya semua. Taruh disimpan aja kayak gini. Ini bisa sampai dua lapis nih balutannya. Jadi ini balutan pertama, nanti balutan kedua di atasnya lagi sampai keseluruhan lukanya tertutupi. Oke? Ini kalau untuk perawatan luka konvensional. Tapi kalau untuk nanti kalian akan ada, kalau sekarang yang lebih update itu menggunakan perawatan luka modern. Jadi dia memang ada dressing khusus tergantung kondisi lukanya. Itu dia ada, sekarang sudah sangat sudah banyak penelitian tentang perawatan luka modern. Jadi untuk umpama kalian ada keluarga, jadi kalau menggunakan perawatan luka konvensional, sudah ada perbandingan perawatan luka konvensional dan perawatan luka modern. Itu proses penyembuhannya lebih cepat menggunakan dressing modern. Dressing modern itu ada berbagai macam tergantung kondisi luka. Jadi kalau umpama lukanya infeksi atau banyak eksudat atau banyak nanah, kita bisa menggunakan foam untuk menyerap eksudatnya. Kalau umpama luka bakarnya sudah infeksi kan, terus foamnya itu untuk secondary dressingnya. Untuk primary dressingnya itu kita bisa menggunakan krim, ada yang jenisnya metcovazim, hidrogel, seperti itu. Oke, tapi kalau ini fokusnya untuk di rumah sakit, perawatan luka di rumah sakit, yang kalian harus tahu itu konsep bersih dan sterilnya. Kapan kita menggunakan yang bersih, kapan kita mengganti dengan yang steril. Dan bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Jadi kalau perawatan luka konvensional lebih sedikit, analisanya lebih ke lukanya sendiri. Oke? Tetap kalian harus menilai ada enggak tanda-tanda infeksi apa segala macam, tentang tanda-tanda gejala atau tanda dan gejala infeksinya. Kalau memang nggak ada, sesuaikan dengan balutan yang digunakan. Tapi kalau di rumah sakit, sekalipun ada tanda dan gejala infeksi atau sudah ada pus, tetap balutannya Sama. iya, menggunakan kasa dibersihin aja, menggunakan krim dan menggunakan tul. Itu aja yang bisa dilakukan kalau di rumah sakit. Oke? Sampai sini ada yang mau didiskusikan?